Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashab Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala memilih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dan Allah Subhanahu wa taala memilih 5 bulan yang istimewa dalam setahun, 4 bulan haram dan 1 bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, bahkan saking istimewanya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apakah itu? Malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan baginda Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita, kepada orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa untuk mencari malam ini. Taharru Lailatul Qadar fil asr awakhir min Ramadan. Carilah malam kemuliaan Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar adalah seagung-agungnya malam pada bulan suci Ramadan. Kenapa ini begitu istimewa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, satu tempat di sama'ud dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk menyampaikan kepada baginda Nabi secara berangsur-angsur sesuai dengan asbab dan peristiwanya. Maka Al-Quran yang hari ini di tangan kita adalah sebagai titik tolak perubahan peradaban umat manusia menuju peradaban bertauhid dan berkemanusiaan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal satu sosok ulama yang berkarismatik, ulama Al-Azhar, Syekh Mutawallis Sa'lawi. Beliau adalah ulama tafsir yang menafsirkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran dengan begitu mudahnya sampai diterima logika orang-orang awam. Ada kisah yang menarik yang dituturkan oleh Syekh Mutawallis Sa'lawi. Ketika itu beliau menjadi guru besar di salah satu universitas di Saudi Arabia, yaitu Universitas Ummul Qura, rentang tahun 1950 sampai dengan 1963, sebelum beliau dipanggil oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Nah, di situ diceritakan Syekh Mutawallis Sa'lawi bersama sahabat-sahabat ulamanya, ulama Mesir, ulama Saudi, melaksanakan diskusi ilmiah terkait dengan peristiwa malam Lailatul Qadar ini. Ada seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Atiyah Ibrahim menghangatkan diskusi. Dia katakan, saya membaca dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ada dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ibnu Abbas. Dikatakan di sana, Khalifah Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, kapan sebenarnya terjadinya peristiwa Lailatul Qadar? Karena sebelumnya Khalifah Umar juga bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ketika sudah dipersilahkan, maka Ibnu Abbas mengutarakan pendapatnya. Zanni, prediksi saya, dia katakan, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Lantas Umar bertanya lagi, apa alasannya? Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan alasannya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Langit 7 tingkat, bumi 7 lapis. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan 7 fase. Yang ketiga adalah 7 unsur pendukung kehidupan di muka bumi ini. Luar biasa. Sahabat Ramadan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pendapat Ibnu Abbas ini, kita lihat Al-Qur'an demikian Dalam surah At-Talaq di ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala katakan apa Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 tingkat langit, demikian juga bumi. Kemudian proses pembentukan manusia dalam rahim ada 7 fase. Yang pertama dalam surah Al-Mu'minun di ayat ke-12, 13, 14 itu. Pertama min sulalatin min tin, saripati tanah. Yang kedua adalah nutfah, air mani. Yang ketiga adalah alaqah, segumpal darah. Yang keempat adalah mudghah, segumpal daging. Yang kelima adalah idham, tulang. Kemudian tulang dibungkus dengan daging. Kisaul
idhami bil lahmi. Kemudian yang ketujuh adalah apa yang ketujuh? Insyaallah khalaq, pembentukan manusia. Luar biasa. Begitu juga unsur pendukung kehidupan di muka bumi ini. Ada air, ada api, ada tanah, ada udara, ada matahari, ada bulan, ada angin. Luar biasa. Nah, inilah pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Abbas kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dalam diskusi ini, sahabat Ramadan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Mutawalli Sa'rawi tidak serta-merta menerima, karena mereka memiliki banyak maklumat terkait dengan peristiwa malam Lailatul Qadar. Karena Nabi Muhammad SAW tidak memastikan kapan terjadinya peristiwa malam kemuliaan ini. Di antara alasannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW perintahkan, ya, cari di malam-malam ganjil. Kalau malam ganjil di 10 hari yang terakhir, 21, 23, 25, 27, dan 29. Belum lagi, ya, angka 7 yang disebutkan oleh Ibnu Abbas yang bersandarkan kepada Al-Quranul Karim itu, ya, bukan berarti menunjukkan secara langsung bahwasanya malam kemuliaan Lailatul Qadar jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan. 27 bukan kelipatan 7. Bersama Ramadan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diskusi berlangsung hangat, larut, tidak selesai. Maka ketika sudah berlarut diskusi ini, ya, ulama Mesir yang bernama Muhammad Abu Arif mengajak para ulama-ulama lainnya untuk melaksanakan salat 2 rakaat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk terkait dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Subhanallah, selesai salat 2 rakaat, apa yang terjadi? Syekh Mutawalli Sa'rawi kasab, ya, melihat dengan mata batinnya, ya, yang dimana orang lain tidak dapat untuk melihatnya. Mereka ketika itu dalam sebuah jamuan ilmiah bersama Syekh Masyayikh Makkah ketika itu, Ishaq Al-Azuz. Mereka menikmati, ya, ujangan yang diberikan oleh Syekh, ya. Di antara Syekh ini, di antara mereka ada orang yang tak dikenal, asing. Kemudian dia berkata, ya, alam tasma'u qaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian mendengarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Utrukal isrin yauman, tinggalkan 20 hari Ramadan. Wabda'u wahsabuha ma ba'daha, hitunglah setelahnya. Maka setelah diutarakan ini, mereka mengkaji, tinggalkan 20 Ramadan, hitung setelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bertepatan pada tanggal 27 Ramadan. Maka subhanallah, sahabat Ramadan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bersepakatlah ketika itu malam Lailatul Qadar sesuai dengan, ya, kasabnya Syekh Mutawalli Sa'rawi dan dalil yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Sahabat Ramadan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, angka 7 begitu sangat istimewa dalam Islam. Kita lihat, ya, kita melaksanakan salat, ya, ketika sujud ada 7 organ kita yang ikut dalam sujud. Pertama adalah jidat beserta hidung, yang kedua adalah telapak tangan, lutut, dan ujung kaki. 7. Ketika kita tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, juga mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Begitu juga sa'i, ya. Kemudian, ya, sa'i Safa Marwah kita melaksanakannya 7 kali. Angka 7 begitu mulia. Subhanallah, asal Ramadan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailah itu hurufnya 5, Qadar itu 4. 5 tambah 4, 9. Bulan suci Ramadan dibagi 3, 10 hari yang pertama, kedua, dan ketiga. 9 kali 3, 27. Angkanya tetap 27. Begitu juga kalau kita lihat surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, ya, ada berapa bilangan kalimat dalam surah Al-Qadar? Ada 30 seluruhnya. Tapi ketika berketepatan salamun hiya hatta matla'il fajr, hiya yang menunjukkan Lailatul Qadar, itu menunjukkan, ya, kalimat yang ke-27. Apakah ini kebetulan, sahabat Ramadan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Tak ada yang kebetulan dalam Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Yasin,
wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang memiliki hikmah-hikmah. Salah satu hikmahnya adalah muhkam fi hurufihi, tersusun pada hurufnya, muhkam fi tanzimihi wa uslubihi, tersusun pada kalimat-kalimatnya dan struktur bahasanya. Luar biasa. Ashabu Ramadan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita jangan fokus kepada kapan datangnya malam Lailatul Qadar, akan tapi kita fokus kepada menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar agar kita bisa meraih ya malam kemuliaan ini. Subhanallah, sahabat Ramadan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa berbahagia bersama Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.